sekalian ya, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kami mau dengar firman-Mu. Biar firman-Mu boleh menjamah hati kami, menggugahkan sesuatu yang baru dalam hidup kami. Dan kami enggak mau cuma dengar, pulang dari tempat ini kami akan praktek Tuhan. Supaya hidup kami juga menjadi hidup yang berkemenangan, berbuah-buah di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, haleluya, amin. Baik, kita bulan ini ada di dalam tema doa dan kebenaran, dan kita ada dalam tema besar tahun ini The Year of Revival Prayer atau tahun kebangkitan doa. Nah, sebelumnya walaupun enggak saya siapkan, yuk kita buka dulu di dalam kitab Kejadian. Apa kaitan tema hari ini dengan doa orang benar? Di dalam kitab Kejadian pasal 18 kita temui bagaimana Abraham berdoa syafaat untuk Sodom. Dan Abraham bertanya, kalau sekiranya ada 10 saja orang benar, apa yang akan terjadi? Tuhan bilang, kalau ada 10 saja orang benar, aku tidak akan memusnahkan Sodom Gomora. Karena yang 10 itu. Karena kita di sini orang benar lebih dari 10, maka kita berdiri stand atas Indonesia, kita akan memenangkan Indonesia bagi Kristus. Amin. Baik, ini tema kita hari ini doa orang benar. Sebagian materi ini saya sampaikan sebagai oleh-oleh dari materi yang saya terima dari Ibu Priscilla Diana Airin di KPR Hamba-Hamba Tuhan Semagelang Raya tanggal 5 sampai 6 Agustus minggu yang lalu ya. Sebagian dari materi ini saya dapatkan dari khotbah beliau. Baik. Ayat mas kita hari ini diambil dari Amsal 15 ayat 29. Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Di sini katakan Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Siapa yang kepengen doanya tuh selalu didengar Tuhan? Ya pastilah Tuhan dengar, Tuhan tuh gak tuli. Tapi Tuhan tuh kayak wow gitu ya, mendengarkan doa orang benar gitu ya. Tapi kepada orang fasik Tuhan tuh jauh kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya, siapakah orang benar itu? Orang benar itu dengan kata sadik itu ada 197 ayat. Jangan khawatir, saya nggak akan memecahkan rekor saya khotbah sebelumnya ya. Berapa ratusan slide itu enggak ya. Dari orang benar yang ada 197 saya cuma bahas satu aja. Yaitu kita sebagai orang benar karena kita dibenarkan. Sudah dikhotbahkan beberapa waktu yang lalu. Sedangkan ayat-ayat ratusan ayat yang lain itu bicara tentang bagaimana kebenaran secara moral. Kompas moral di dalam Alkitab. Jadi orang benar itu seperti apa saja, misalnya meminjam, mengembalikan kembali, itu salah satunya orang benar tuh gitu ya. Dan seterusnya, tapi saya enggak membahas itu. Orang benar yang mau saya pilih satu saja ya. Yuk kita baca di Roma 5 ayat 9. 1, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat berikutnya 1 Korintus 1 ayat 30, 1, 2, 3. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya. Jadi kita menjadi orang benar salah satunya karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi kalau kita sudah dibenarkan kita bisa memenuhi Amsal 15 ayat 29 tadi. Doa orang benar didengarnya. Ya, doa orang benar didengarnya. Bahkan 10 orang saja bisa menahan hukuman Tuhan atas Sodom dan Gomora. Sayangnya enggak nyampe 10, jadi hukuman Tuhan tetap turun ya. Di situ kita lihat orang benar adalah orang yang telah dibenarkan. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, lalu kebenaran itu apa? Doa orang benar dikenannya, didengarnya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lalu doa orang benar orang yang dibenarkan. Tapi kebenaran itu apa sebenarnya? Nah sekarang kita mau tanya, kebenaran yang hakiki itu apa? Kebenaran yang hakiki saya sudah meneliti di Alkitab setidak-tidaknya ada 19. Saya cuma satu aja, semua pada pucat tuh. Kalau saya nyebut angka kok pada pucat semua loh ya. Di Alkitab ada 19, saya satu aja. Ya, yang sama saya bahas hari ini yaitu kebenaran yang hakiki adalah firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Katakan seperti ini, firman Tuhan adalah kebenaran
kebenaran yang hakiki. Good. Ya, di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Bukan mengandung kebenaran, bukan. Bukan sesuatu kebenaran, bukan. Tapi adalah, artinya seluruh dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal terakhir, ayat terakhir. Semuanya itu firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ya, mungkin Anda tanya, loh di situ kan ada percakapannya iblis sama Hawa. Ya tapi itu yang menceritakan Roh Kudus lewat penulis Alkitab. Roh Kudus menceritakannya nggak mungkin salah, walaupun yang diceritakan mungkin kata-kata iblis. Paham ya? Jadi nggak ada yang kata-kata iblis, iblis ini berarti bukan firman Allah, iblis ini firman iblis. Enggak, ini tetap firman Allah. Yang diceritakan ini semua penceritanya adalah Roh Kudus. Jadi tidak mungkin Roh Kudus memelintir kata-kata iblis jadi salah, itu enggak mungkin gitu ya. Paham kan maksud saya ya? Jadi Alkitab itu, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Nah, sekarang kita lihat bahwa firman Tuhan itu adalah benih yang tidak fana. Firman Tuhan itu hidup kekal, hidup dan kekal. Firman Tuhan itulah yang membuat kita ini bisa lahir baru. Itu yang menjadi pertanyaan Nikodemus kepada Yesus. Lalu Yesus bilang, loh kalau kamu mau masuk kerajaan Allah kamu harus lahir baru. Loh berarti aku harus masuk lagi ke perut ibuku jadi janin lagi. Ya ampun, kamu tuh lo pengajar kok enggak ngerti toh gitu. Tuhan Yesus sampai gemes gitu sama Nikodemus ya. Kamu seorang pengajar enggak mengerti hal ini ya. Lahir baru tuh bukan tubuhnya jadi janin lagi, bukan. Lahir baru tuh kita dilahirkan secara roh. Next kita lihat 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi begitu kita lahir baru, kenapa kita bisa lahir baru? Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana cara Roh Kudus bekerja sampai kita tuh terima Yesus, kita percaya Dia, kita mau diselamatkan, kita mau mengambil keputusan dibaptiskan, kita mau ikut Yesus ya. Karena kita ini waktu dilahirkan baru, kelahiran baru kita itu bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih firman Allah. Saya banyak sekali mendengar kesaksian orang-orang yang mendapat pelayanan malaikat ketika mereka lahir baru. Itu mereka itu dengar suara Tuhan yang isinya firman, padahal mereka belum pernah baca Alkitab. Roh Kudus kasihkan firman. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia belum pernah baca ayat itu, tapi itu ada di telinganya. Sampai akhirnya dia, siapakah jalan kebenaran? Sampai akhirnya dia cari, sampai akhirnya dia ketemu Yesus seperti itu. Jadi dari ayat ini kita tahu pada saat pertama kali kita lahir baru, pertama kali kita terima Yesus, disitulah di dalam tubuh kita ini ada benih firman Allah. Di dalam hidup kita ini terjebak atau termuat di dalamnya itu benih firman Allah. Coba Anda bayangkan kalau Anda makan jeruk itu kan ada bijinya ya. Makan apukat, makan salak itu kan ada bijinya ya. Biji itu benih. Itu kalau ditanam bisa jadi tumbuhan ya, semua tahu ya. Semua tahu hal itu ya. Nah benih yang di dalam hidup kita ketika kita lahir baru itu benih firman. Katakan di dalam hidupku ada benih firman yang kekal, yang tidak fana. Nah, next kita lihat. Jadi ini saya gambarkan seperti ini. Di dalam hidup kita bayangkan ada benih yaitu firman Tuhan. Next kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi di dalam diri kita ini ada benih ilahi. Bukan biji jagung, biji rambutan ya, biji durian, bukan itu ya. Katanya waktu kecil ya, kalau makan bijinya jangan ketelan nanti tumbuh loh di atas kepala ya, bukan itu ya. Bukan. Benih ilahi. Apa benih ilahi itu? Firman Tuhan. Perhatikan, jadi di dalam diri kita itu ada benih ilahi yaitu firman Tuhan.
Next kita akan lihat benih apa yang ada di dalam diri kita. Next lagi kita lihat di dalam hidup kita ada benih firman Tuhan. Nah, di firman Tuhan ini mengandung sedikit-dikitnya 7.487 janji. Janji Tuhan. Ini saya singkirkan yang terhadap Israel, terhadap orang-orang tertentu, tokoh-tokoh Alkitab. Yang umum berlaku untuk orang seluruh dunia, umat seluruh dunia. Itu ada berapa janjinya? 7.487 janji Tuhan kepada umatnya. Itu ada di dalam diri kita. Bayangkan itu. 7.487 janji sedikit-dikitnya. Ini mungkin juga yang hitung belum tentu teliti. Bisa jadi angkanya bisa lebih 2 atau 3 atau 10 atau 15 kita nggak tahu. Dianggap aja teliti deh ya. Sedikit-dikitnya 7.487 janji. Wow, coba bayangkan. Coba satu-satu saya mau nanya, ada yang tahu salah satu janji Tuhan aja deh Bu Ita yang ini sarjana pendidikan agama Kristen. Janji Tuhan bagi kita adalah memberikan damai sejahtera. Weh, aku memberikan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan padamu. Ini juga yang ada sarjana agama di sini. Salah satu aja janji Tuhan dari ribuan. Dipulihkan. Weh, aku memulihkan kamu, aku memberikan kamu hati yang baru. Satu lagi deh, pendoa. Pendoa, ayah, Ibu Lydia, salah satu janji Tuhan. Aku berlari dan tidak akan menjadi lelah. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru seperti pada burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari dan menjadi lelah, berjalan dan tidak menjadi lesu. Ya, gitu ya. Wow, banyak, itu baru 3. Itu di Alkitab tuh ribuan janji Tuhan. Itu ada sebagai benih di dalam hidup kita. Waktu kita terima Yesus. Sekarang katakan gini, wow, dengan melotot ya, 1, 2, 3. Wow, wih, saya membayangkan ya. Next kita lihat, lebih kurang ada 7.487 janji Tuhan dalam firman-Nya. Nah, gimana kita bisa tahu janji Tuhan kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Gimana kita bisa tahu janji Tuhan kalau kita nggak pernah merenungkan? Merenungkan nggak tahu, yang direnungkan kalau nggak baca. Alkitab nggak pernah menuntut kita membaca ya, kecuali Raja Israel itu harus selalu baca. Tapi Tuhan menuntut kita merenungkan, baca tok nggak direnungkan ya percuma. Merenungkan tidak mungkin kalau tidak melalui membaca gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa tahu janji Tuhan kalau kita nggak pernah baca, kita nggak pernah merenungkan. Contoh, saya nginep di hotel. Di situ ada tulisannya, free breakfast. Ya karena saya nggak paham bahasa Inggris, oh betul lagi, alah kertas gak penting diguang ya kan. Pada saat siang-siang jam 11 lapar ketemu tetangga sebelah. Loh Bu, tadi kok nggak kelihatan di resto? Loh emangnya kenapa? Loh Ibu nggak sarapan? Berapa ya biayanya? Loh gratis Bu, ya ampun kok bloon banget. Dapat gratisan nggak tahu karena apa? Gak paham, gak baca. Akhirnya janji yang diberikan oleh hotel itu dengan saya bayar sekian sudah termasuk breakfast. Saya gak tahu. Jamnya jam 11 turun ke resto. Maaf Bu, free breakfastnya sudah close, sudah tutup. Dah, rugi gak kalau kayak gitu saudara? Rugi, karena apa? Gak tahu janji apa yang diberikan hotel itu, fasilitas apa yang diberikan pada kita. Jadi ada ribuan janji di dalam Alkitab, kita nggak bisa menerima kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah renungkan. Nah sekarang, apa aja deh yang pernah kita baca, kita renungkan, kita pernah dengar lewat khotbah atau kita dengar lewat lagu yang mengupas ayat dan lain sebagainya. Apa yang akan kita lakukan dengan ribuan janji Tuhan itu? Yang pertama adalah kita harus mengaktifasi, katakan aktivasi. Nah mungkin kata-kata ini agak sulit ya buat yang sepuh-sepuh ya. Aktivasi itu maksudnya bagaimana cara menggunakannya. Nah, bagaimana mengaktifkannya. Bagaimana supaya janji Tuhan kayak saya itu bisa dapat sarapan. Kuponnya saya bawa ke bawah. Ini saya mau ngambil kupon, ini saya mau dapat sarapan. Mana kuponnya Ibu dari kamar berapa? Ini akhirnya dapat sarapan. Nah, itu namanya aktivasi. Mengaktifkan kupon yang tidak bermanfaat ini menjadi bermanfaat ketika ditukarkan di jam yang tepat. Ya, sebelum jam 11 misalnya kayak gitu. Nah sama firman Tuhan ribuan janji itu kita nggak ngalami, kita nggak akan dapat sarapan kalau kita nggak menukarkan kupon itu.
Sama, kita nggak akan mengalami janji Tuhan kalau nggak kita aktivasi. Nah sekarang cara aktivasinya gimana? Gampang banget. Katakan gampang banget. Cara aktivasinya adalah hati percaya, mulut mengaku. Dan ketika kita hati percaya, mulut mengaku, kita akan diselamatkan. Diselamatkan enggak sesempit hanya masalah dari api neraka, enggak. Keselamatan tuh banyak artinya ya. Artinya juga kesehatan, diselamatkan dari kecelakaan, segala macam ya. Banyak sekali arti keselamatan itu. Nah, hati percaya, mulut mengaku. Coba ikuti kata-kata saya ya. Hati percaya, mulut mengaku. Oke, jadi hati dulu apa mulut dulu? Hati dulu dong, nggak mungkin mulut mengaku padahal hati nggak percaya, ya itu cuma blow on, bohong ya kan. Jadi harus hati percaya, mulut mengaku, segampang itu. Segampang itu, ribuan janji ada di dalam hidup kita, waktu kita terima Yesus ada benih firman. Benih firman mengandung ribuan janji, caranya percayai dan katakan. Katakan dengan mulut apa yang kau percayai, gitu. Nah ayatnya ini belum selesai. Janganlah caranya mengaku adalah kita lihat tadi hati percaya mulut mengaku. Ada ayat lain kita lihat di Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaan itu hobi. Jadiin Alkitab ini hobi kita. Jangan gini, aku orang Kristen. Katanya orang Kristen kok nggak baca Alkitab setiap hari. Aku hari ini belum 5 pasal belum lapor deh grup hari ini 5 pasal. Ya sudah. Wah 5 pasal deh kemarin dari mana lali aku ya ampun. Tidak lapor sebelum jam 12 malam gitu ya. Nah gitu ya. Akhirnya hanya suatu kewajiban. Aku ini pelayan Tuhan, kalau di gereja miracle service itu 1 hari harus 5 pasal. Gimana ini ya? Memang peraturan kalau nggak ngikutin nanti dibilang nggak taat. Ya udahlah musisi gereja mosok gak baca Alkitab. Kayak gitu ya. Akhirnya baca. Bukan kayak gitu. Tetapi kita harus jadikan firman Tuhan itu kesukaan. Katakan kesukaan. Hobiku. Dan di sini dikatakan merenung. Merenung itu memenuhi pikiran kita dengan sesuatu yang kita sukai. Contoh orang yang jatuh cinta, pikirannya akan dipenuhi oleh kesayangannya ya. Aku makan ingat kamu, ya kan. Aku mandi ingat kamu, gitu ya. Aku tidur ingat kamu, gitu ya, benar ya. Kalau orang jatuh cinta kan dia kemana-mana pun bayangannya dipenuhi oleh orang yang dia sukai. Sama kalau kita menyukai firman Tuhan sebagai hobi dalam hidup kita, maka apapun yang kita lakukan, kapanpun, kita itu seperti kayak terkenang-kenang akan firman Tuhan gitu loh. Kayak, wih Daud kok bisa kayak gitu ya sama Saul gitu ya. Wih ya ampun, Simpson tuh kok bisa kayak gitu sama Delila ya gitu ya. Itu kita pikirkan dalam renungan kita kayak gitu ya. Nah kita lihat lagi di Yosua. Caranya percaya adalah menyukai Alkitab dan merenungkannya. Caranya mengaku adalah kita lihat di dalam Mazmur 1, Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam. Memperkatakan, lanjutnya ayatnya masih ada lanjutannya, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah sekarang kita lihat, kalau cara percaya adalah menyukai dan merenungkan. Caranya mengaku adalah memperkatakan. Katakan memperkatakan. Memperkatakan itu ada gunanya supaya kita itu bertindak hati-hati. Dan supaya apa? Perjalanan kita berhasil dan beruntung. Beda nggak berhasil dan beruntung? Beda ya. Kalau berhasil itu karena sebuah usaha. Tapi kita bisa berhasil karena usaha kita diberkati Tuhan. Tapi kalau beruntung itu karena faktor beruntungan, invisible hand atau tangan yang tidak terlihat. Misalnya kayak kita menang undian, itu faktor keberuntungan termasuk Yunus. Dia kena undian akhirnya masuk ke laut ya. Itu juga atas penentuan Tuhan. Yunus memang dia yang salah di kapal itu ya kan. Jadi kita lihat di sini. Caranya bagaimana supaya kita ini mengaku, yaitu dengan memperkatakan. Kenapa kok harus memperkatakan? Memperkatakan itu apa sih?
ngatain, ngomongin firman janji Tuhan sampai telinga kita sendiri mendengar. Itu namanya memperkatakan. Memperkatakan tuh dalam hati bisa enggak? Bisa, tapi tidak akan memenuhi ayat ini. Ya, kita lihat next. Roma 10 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saat kita memperkatakan firman, telinga kita dengar, iman kita timbul, terjadilah janji Tuhan itu, terjadilah sesuai dengan imanmu. Hati percaya, mulut mengaku kamu diselamatkan. Caranya gimana? Telinga kita harus dengar. Lah, masa tiap hari dengar khotbah Bu Grace, satu khotbahnya Bu Grace saja 1 jam ya kan? Terus waktunya gimana? Kapan aku mendengar firman? Ya enggak harus dengar khotbah saya atau khotbah di YouTube, kita enggak. Dari Alkitab ini loh kita ngomong atau pakai Alkitab bersuara. Saya punya Alkitab bersuara. Jadi saya kegiatan-kegiatan di rumah ngelipat baju sambil dengar Alkitab bersuara. Cuci piring sambil dengerin Alkitab bersuara. Masukkan baju ke lemari mendengarkan Alkitab bersuara. Jadi dia ngomong ya, tapi kita jangan sambil ngobrol ya, percuma ya kan. Benar-benar telinga kita di situ ya, mendengarkan firman Tuhan. Jadi sampai telinga kita dengar. Ya, kita lihat apa kegunaannya kita memperkatakan firman. Yang pertama, supaya kamu tidak melupakan. Dalam Yosua 1 ayat 8 tadi udah kita baca, gunanya kita memperkatakan firman supaya kita enggak lupa ribuan janji itu. Kita enggak lupa. Sama kayak saya ngontrak rumah setahun. Sudah mau selesai saya lupa tanggalnya, terakhirnya kontraknya bulan ini tanggal berapa ya. Saya akan lihat lagi surat perjanjian itu. Sampai tanggal berapa ini? Oh iya. Sampai 31 Mei kita harus bayar Pak. Ini berarti 1 Juni kita masuk tahun kedua nih, harus siapkan uang. Gitu. Jadi kalau kita lupa perjanjiannya, itu kita perlu lagi buka filenya. Sama dengan firman Tuhan. Yang kedua, supaya ketika kita merenungkan firman Tuhan, gelombang otak kita yang namanya gelombang alfa itu bekerja. Gelombang alfa itu adalah pintu masuk ke gelombang theta dan delta atau pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar kita itu mempunyai kayak gunung es gitu, di bawah itu 9 kali lipat lebih kuat daripada yang muncul di permukaan yang hanya 10%. Nah, yang di bawah ini mempunyai namanya pusat kendali otomatis. Yang nggak bisa ditahan-tahan, seperti magma yang bisa meletus. Nah, kalau kita mengisi pikiran bawah sadar kita dengan renungan kita diisi firman, maka yang akan ada di pikiran bawah sadar kita itu firman. Sementara firman itu tingkat kegagalannya ada, yaitu 0%. Nah, sama aja nggak ada tingkat kegagalannya, tapi bisa dikatakan persenannya walaupun cuma 0 gitu kan. Jadi firman Tuhan itu tingkat kegagalannya adalah 0%. Nah, saya coba tanya AI ya, bahwa teori pikiran bawah sadar itu kan ilmu psikologi ya. Itu kalau di Alkitab ada nggak sih ayatnya? Ada ternyata. Yuk, ayatnya adalah Amsal 4 ayat 23. Yuk, salah satu orang baca Amsal 4 ayat 23. Pak Gem mungkin boleh yang pakai mic ya. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu. Sorry Pak Gem, enggak saya catat lengkap di sini. Amsal 4 ayat 23. versi terjemah bahasa Indonesia yang disempurnakan ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kehidupan ini pakai kata cai itu bisa 2 macam. Binatang ternak atau binatang buas. Binatang liar. Artinya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus jaga yang masuk ini yang ternak yang jinak atau yang liar. Yang jinak itu ya ketaatan, ketulusan, kemurnian hati, kejujuran. Yang liar itu apa? Kemarahan, sakit hati, dendam, pokoknya segala macam perbuatan jahat, keserakahan dan segala macam ya. Itu yang buas. Coba Anda teliti bahasa aslinya ya, cai ya. Jadi itu artinya bisa dalam arti kehidupan
kehidupan ternak atau binatang liar atau binatang buas. Jadi kalau kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, terpancarnya kalau kita waspada, menyaring yang masuk itu hanya yang positif, terpancarnya keluar juga yang positif. Kalau negatif yang buas, terpancarnya keluar juga yang buas. Ujung-ujungnya mencuatnya itu sebagai pusat kendali otomatis. Jadi teori psikologi itu Alkitabiah enggak? Alkitabiah ada ayatnya, ini ayat pendukungnya. Nah sekarang kita lihat, saya bawa buku ini ya. Bukunya udah berjamur, sayang sekali di rumah saya lembab ini ya, saya selamatkan. Bukunya judulnya Problem Free Life, hidup bebas masalah, dari seorang psikiater namanya John Mantova, adiknya Pak Philip Mantova ya. Di sini saya muat ya foto orangnya. Di dalam bukunya di halaman 71 sampai 73 dia menceritakan bahwa suatu saat di masa pemuda dia pernah depresi. Kenapa? Karena dia itu hidupnya dipenuhi oleh perfeksionis, dia ingin segala sesuatu itu perfect. Dan dia dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, dikit-dikit takut, dikit-dikit cemas, tuh sampai dia sampai depresi, sampai gak bisa tidur, kayak hidupnya dipenuhi, dihantui oleh ketakutan. Lalu dia datang ke tudung rohaninya, yaitu Bapak Pendeta Sonny Mandagi yang ada di Kanada, gembala. Lalu oleh Pak Sonny Mandagi ini, dia dikasih ayat yaitu 1 Yohanes 4 ayat 18 tentang kasih yang sempurna. Ya, kasih yang sempurna itu gimana lah, pokoknya ada kata ketakutan ya, tidak mengenal ketakutan dan seterusnya. Jadi kenapa dia takut? Karena dia tidak mengenal kasih yang sempurna. Lalu sama Pak Sonny Mandagi ini, Bapak John Mantova ini, dia disarankan untuk menuliskan ayat-ayat pilihan tentang mengatasi ketakutan dan terbebas dari depresi. Dan ini saya muat ayat-ayatnya di next. Ya, enggak kata baca pucet lagi orang-orang ini ya kan. Ini 25 ayat, saya ketik dari buku ini ya. 25 ayat ini khusus tentang bagaimana mengatasi ketakutan. Enggak langsung hari itu memperkatakan langsung dia sembuh, butuh waktu berbulan-bulan. Ayat itu satu persatu dia tulis, dia taruh di kaca, dia taruh di pintu kamar, dia taruh di meja belajar, dia taruh di kamar mandi, ditaruh di mana-mana, 1 minggu 1 ayat. Di mobil dia perkatakan, dimanapun dia perkatakan ayat A. Minggu depan ayat B, minggu depan ayat C, terus. Sampai lebih kurang 3 bulan dia merdeka dari depresi dan ketakutan. Karena apa? Ada benih yang hati percaya, mulut mengaku. Mungkin pada saat mengaku pertama belum percaya, tapi karena diulang terus hatinya dia sepakat dengan apa yang dia katakan. Ketika hati percaya, mulut mengaku menjadi satu sinergi, deng! Disitulah dia mengalami kemerdekaan dari ketakutan. Wih, luar biasa ya, luar biasa banget ya. Jadi setelah saya membaca buku ini, maka saya melakukan pelayanan terapi ayat. Apakah teman-teman multimedia bisa putarkan videonya ya, terapi ayat mas. Ini salah satu terapi ayat mas untuk mengatasi depresi. Saya lupa ya menghitung ya, mungkin sudah ada 10-an ini ayatnya. Ya. WLI ini, Wanita Lebay Indonesia. Mazmur 25 ayat 1 dari Daud. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Mazmur 25 ayat 1. Tuh kan lebay kan? Nah, tak carikan yang paling pendek loh tuh videonya. Oh ya kan. Nah, saudara lihat. Kita perlu mendaftarkan ayat-ayat sesuai kebutuhan kita. Ada ribuan loh janji Tuhan dalam Alkitab. Kalau Anda nggak bisa ya tanya sama gembala komselnya lah. Di sini ada Pak Andre ya kan. Ada siapa lagi, Bu Eli mana ya. Saya nggak hafal leader-leader sini. Tanya Pak Andre, saya itu kok jadi orang kok minder ya, gimana cara mengatasi keminderan? Minta 10 ayat. Nah, Andre akan bantu tuh tuliskan 10 ayat mengatasi keminderan gitu. Datang kepada Bu Yuplin. Bu Yuplin, saya selalu khawatir loh sama anak saya yang lagi berlayar di luar pulau, di luar negeri. Khawatir, terus gimana ya?
Bu Yuplin, baik saya siapkan 20 ayat. Ya, tentang mengatasi kekhawatiran. Nah, tenang, leader-leader kita itu sudah, mereka mumpuni untuk menolong kita ya. Saya ada kesaksian pribadi seperti ini. Saya itu sering kecelakaan ya. Jadi saya pernah jatuh dari motor, lalu saya gagal otak. Saya pernah jatuh lagi dari motor waktu dibonceng kakak saya. Itu lain lagi dengan yang gagal otak tadi, lain lagi. Saya pernah jatuh di dapur, patah tulang. Saya pernah naik motor di Kota Wisata Batu, ditabrak sampai ini sebelah sini ya, hampir dekat ke mata kaki. Itu kena di motor saya sendiri, kena di motornya orang itu, anunya itu loh, kayak jagraknya itu ya, sehingga untung tulang saya nggak apa-apa ya. Lalu saya pernah kecelakaan tunggal 6 Desember 2022 di Watu Karung itu, sehingga saya hampir meninggal waktu itu. Nah, gara-gara itulah saya jadi takut naik motor lagi. Saya naik motor tuh pelan banget. Sudah sebelum kecelakaan pelan, tambah kecelakaan lagi, tambah pelan lagi 6 km per jam. Semua orang yang ketemu saya di jalan pasti komplain, Bu Grace, aku kemarin lihat Bu Grace, halo Bu Grace gak tahu. Tenang, aku kacamata kuda. Kalau naik motor itu jangan harap menyapa aku akan kubalas. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan dirimu. Dirimu melambai 1000 kali aku tapi tidak tahu. Karena aku fokus di depan gitu ya. Nah, saya itu mendapat pujian dari suami saya, sekarang bisa lebih banter dari sebelumnya katanya. Terus saya bilang gini, Papa tahu dari mana? Lah iya kalau aku ngikutin Mama dari belakang, kecepatannya stabil, aku bisa ngukur Mama kecepatannya seberapa. Itu hukum fisika, Ma. Oh ya oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, bagaimana cara saya mengatasi? Karena saya kalau naik motor sering muncul bayangan-bayangan. Ada jembatan misalnya, nanti ya apa aku misalnya jatuh ke situ. Ada got, nanti rodaku ngelincir ke situ ya apa. Ada jalanan gini, ada orang masih jauh, saya udah gitu ya. Aduh, pertama belajar naik motor ada becak aja saya nggak berani nyelip. Dito yang masih kecil SD kelas berapa bilang gini, gak enak dijemput mama, becak aja gak berani nyelip gitu ya. Mintanya dijemput papanya ya kan. Melodi sampai sekarang disuruh milih, tetap milih bonceng papa. Sama mama ngantuk. Nah, gimana caranya saya kok harus berani naik motor lagi? Saya kan gak mau ngerepotin orang. Jadi saya harus berani naik motor lagi setelah kecelakaan itu. Saya memperkatakan Mazmur 121 ayat 7. Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Ayat ini disampaikan Bu Yuplin waktu menengok saya waktu kecelakaan itu. Dia dapat satu pasal, saya perkatakan, ayat itu benar-benar nahok ke saya, Tuhan itu jaga nyawamu loh. Jadi sejak saat itu saya kalau naik motor ada bayangan buruk, tak tangkal dengan ayat itu. Tuhan menjaga nyawaku dari segala kecelakaan. Aku akan sampai di Pantai Kosta dengan selamat. Saya membayangkan halaman Pantai Kosta. Tidak membayangkan itu, jembatan dan lain sebagainya. Dan itu menolong enggak? Menolong. Tapi enggak langsung sehari enggak. Dalam setelah kecelakaan itu kira-kira 2-3 bulan tuh saya terus memperkatakan ayat itu. Terus setiap kali naik motor saya perkatakan ayat itu. Terus sekarang saya ya bisa dibilang berani agak ngebut dikit lah. Walaupun kalau dibandingkan dengan Bu Mala ya jauh ya kan. Jauh ya kan. Nah saya juga bawa satu buku nih. Ini buku catatan ayat-ayat yang saya dapat dari Tuhan tanggal demi tanggal ketika kami berdoa perintisan untuk merintis gereja anak di Borobudur. Nah ini ada ayat-ayatnya, jadi kalau kami doa diingatkan Tuhan satu ayat, saya perkatakan, saya kasih contoh ya. Mazmur, yuk kita buka, Mazmur pasal 2. Mazmur pasal 2, saya dapat ayat ini. Mintalah bangsa-bangsa, maka akan kuberikan kepadamu, ayat berapa tuh ya? Ayat 8. Jadi waktu doa Tuhan ingatkan Mazmur 2. Jadi saya doanya memperkatakan ayat ini. Doanya gini, Bapa di dalam nama Yesus, di dalam Mazmur 2 ayat 8 dikatakan, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Di dalam nama Yesus, bangsa-bangsa yang ada di Borobudur ini Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi milik pusaka kerajaan surga. Ujung bumi menjadi milik pusaka kerajaan surga. Di dalam nama Yesus, aku perkatakan ayat ini, ya dan amin, terjadi dalam nama Yesus gitu. Doanya pakai ayat, karena ayat itu adalah benih janji firman Tuhan yang ribuan yang ada di dalam hidup kita, tinggal kita aktivasi aja.
Maka kalau kita doa, itu harus temenin Alkitab. Jangan doa di sini, Alkitabnya di sana. Begitu Roh Kudus ngingatin, kedandapan, Alkitabku ngendi, jangan. Anda kalau berdoa, lebih baiknya Anda ditemanin Alkitab. Sewaktu-waktu Roh Kudus ingetin satu ayat, perkatakan ayat ini, langsung kita buka. Itu juga diajarkan oleh Suset Hetting dalam pengajarannya tentang doa yang berkuasa. Doa yang berkuasa adalah doa yang memperkatakan janji Tuhan. Memperkatakan janji Tuhan itu bukan supaya ngilingin Tuhan, ojo lali lo ya janjimu, bukan. Tujuannya kita memperkatakan itu supaya telinga kita dengar, iman kita timbul. Itu memperkatakan untuk ngingetin kita, bukan ngingetin Tuhan. Jangan salah ya, jangan ada orang berkata gini, ngapain klaim Tuhan itu ya enggak pelupa akan janjinya. Bukan masalah Tuhan pelupa. Itu untuk kita sendiri, untuk supaya telinga kita dengar, iman kita timbul, yang kita perkatakan itu terjadi. Oke, kesimpulan. Doa orang benar itu didengar Tuhan. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tapi doa orang benar didengarnya. Itu kita dapat di Amsal 15 ayat 29. Doa orang benar. Siapakah orang benar? Orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Nah, saat kita lahir baru, ada benih firman Allah di dalam hidup kita. Di dalam benih firman Allah itu mengandung ribuan janji. Bagaimana cara mengaktifasinya? Dengan hati percaya, mulut mengaku. Bagaimana percaya? Mengisi perenungan otak kita dengan firman. Menjadikan firman hobi dalam hidup kita. Bagaimana caranya mengaku? Dengan memperkatakan firman. Lalu apa yang terjadi? Ketika kita melakukan apa saja, memikirkan apa saja, bertindak apa saja, mengambil keputusan apa saja, semuanya itu didasari oleh firman yang sudah tertanam di pikiran bawah sadar kita. Sedangkan firman Tuhan itu kemungkinan gagalnya 0%. Makanya di Mazmur dikatakan pasti berhasil. Di Yosua dikatakan pasti berhasil dan beruntung. Oke, nah sekarang kita lihat. Ternyata memperkatakan firman Tuhan bukan untuk anak sekolah minggu aja. Loh, Bu Kris itu kan anak sekolah minggu. Yang disuruh Tuhan memperkatakan firman pertama di Alkitab tuh Yosua itu orang dewasa bukan anak sekolah minggu gitu ya. Perhatikan loh, Tuhan kasih perintah ke Yosua itu orang dewasa loh ya, bukan anak sekolah minggu. Jangan, Bu Kris dasar guru sekolah minggu pengajarannya perkatakan firman, ayo hafalan. Halo, ini untuk orang dewasa juga, enggak cuma untuk anak-anak, ya kan? Nah, kita lihat Yosua kenapa diperintahkan Tuhan untuk memperkatakan firman. Dia ini seorang dewasa, dia ini seorang pemimpin, dia ini seorang pejuang untuk merebut wilayah, untuk menduduki wilayah, dan untuk lebih dari pemenang. Kita nggak mau kalah sama Yosua ya, karena kita juga generasi Kaleb. Ya. Kita lihat saran praktis. Yang pertama, adakan memperkatakan ayat mas di mesbah keluarga. Anda kalau mesbah keluarga satu hari baca satu pasal, ambil satu ayat mas, cuplik untuk diperkatakan. Yang kedua, adakan memperkatakan ayat mas di KFC. KFC kalau udah sharing-sharing, ayo leadernya harus kreatif. Sementara orang sharing cari satu ayat yang merangkum semuanya. Bisa enggak tuh? Merangkum semuanya. Cari satu cepat-cepat pakai concordance, pakai kata setia muncul, cari yang paling cocok yang mana, misalnya sharingnya hari itu tentang kesetiaan misalnya. Lalu ajak anggota komsel kalian memperkatakan firman Tuhan. Berikutnya, adakan memperkatakan ayat mas di ibadah raya. Saya pernah loh ketemu gereja di Surabaya, itu di warta gerejanya ada ayat mas bulanan. Nah gereja kita kan ada tema bulanan tuh. Bisa tuh, khotbahnya apapun, enggak usah tanya apa khotbahnya. Bulan ini kan doa dan kebenaran, carilah ayatnya, doa orang benar sangat besar kuasanya misalnya gitu ya kan. Lalu itu nanti gimana sosialisasinya Bu Kris? Ya kan punya grup WA, kan enggak harus seremonial. Ayat mas bulan ini diambil dari, kan enggak harus gitu ya kan, bisa lewat WA ya kan. Lalu adakan memperkatakan ayat mas di kebutuhan kehidupan pribadi kita. Mintalah ayat sesuai dengan kebutuhan kita kepada pemimpin komsel Anda. Jadikan memperkatakan ayat sebagai program wajib di gereja untuk kemudian menjadi modeling gaya hidup di keseharian. Maksudnya gini loh, apa yang kita lakukan di gereja walaupun jemaat belum melakukan di rumah itu menjadi model.
Untuk jemaat itu, oh di gereja yang memperkatakan firman, oh aku wis ngerti carane, ya wis aku ya melu-melu. Ning aku ayatnya khusus tentang kekhawatiran cariin loh ya, Bu Yuplin ayatnya apa ya, gitu. Ya, kalau Anda nggak paham cari ayat yang sesuai untuk kebutuhan Anda, janji Tuhan yang ribuan itu, Bu Yuplin, para leaders ini, Pak Andre siap membantu Anda ya. Kalau Pak Andre misalnya gini, maaf saya sibuk sebagai kepala cabang, tolong hubungi Bapak Gembala. Bapak Gembala pun siap ya kan. Bapak Gembala pun siap membantu Anda. Saya coba kita mau praktek hari ini ya. Yuk semuanya berdiri. Praktek ya. Kita mau coba teman multimedia Filipi 4 ayat 19 di slide yang sebelum ini. Beberapa slide sebelum ini. Kita mau memperkatakan Filipi 4 ayat 19. Caranya gini ya. Saya kasih contoh ya. Pertama kita baca dulu ayatnya. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini kita ambil untuk diri kita, mu-nya digantiku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lalu kita perkatakan, misalnya kita pengen bebas hutang. Ini misalnya ayat ini kita ambil untuk bebas hutang. Di dalam nama Yesus, Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Karena engkau kaya Tuhan, engkau mulia, hutangku ini kecil di hadapanmu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan memenuhi segala keperluanku. Termasuk aku akan bebas hutang, dicampur dengan kata-kata Anda sendiri. Bisa? Benar nih? Kita praktek loh, ini latihan loh. Saya masih punya waktu 2 menit loh Pak Agam. Ya, Filipi 4 ayat 19 ya. Ikuti saya, tapi nanti yang terakhir Anda ngomong dengan kata-kata Anda sendiri. Boleh sebutkan jumlah hutangnya. Hutangku sing dek bank ini Tuhan, hutangku sing dek tonggoku ini Tuhan, hutangku sing kepada Bapak Gembala Tuhan, hutangku sing pada teman komselku ini Tuhan, omongin aja gak apa-apa. Tutup dalam nama Yesus karena Allahku kaya memenuhi, gitu ya. Oke ya, siap ya. Yang pertama dan kedua ikuti saya, tapi yang ketiga Anda kata-kata Anda sendiri. Saya mau keliling loh nanti, siapa yang enggak ngomong kelihatan nanti. Oke, ikuti saya. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang kedua ya sekarang ya. Aku tahu Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Aku aktivasi janji-Mu Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 19. Supaya telingaku mendengar Tuhan. Hatiku percaya. Imanku timbul. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di dalam Kristus Yesus. Hatiku percaya. Ini akan terjadi dalam hidupku. Ngomong kata-kata Anda sendiri. Di dalam nama Yesus aku berkatakan, keluargaku akan bebas hutang. Karena firman-Mu berkata, Allah akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Yesus, hutang-hutang ditutup. Di dalam nama Yesus, aku merdeka. Anak cucuku tidak hidup di bawah kutuk hutang. Karena Allahku kaya, karena Allahku mulia. Karena di dalam Kristus Yesus terjadi segala pemenuhan. Allahku sanggup. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi orang yang percaya. Segala hutang-hutang ditutup karena Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Jadi doa itu bukan gini, Tuhan, utangku piye Tuhan, masa Tuhan ndak kasihan sih, ya ampun Tuhan, ini tanggal sangene loh Tuhan, duit pensiunku entek loh Tuhan, piye Tuhan, ndak seperti itu doa itu. Di dalam nama Yesus, Filipi 4 ayat 9 doa itu kayak gitu. Doa itu adalah sudah ada benihnya, tinggal kita aktivasi, itu nanti akan terjadi. Amin, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Doa dan kebenaran adalah kami berdoa sebagai orang benar. Kami bukan peminta-pinta pengemis. Tapi di dalam diri kami sudah ada kuasa. Kuasa perkataan.
Apa yang kami katakan terjadi di dalam nama Yesus. Karena yang kami katakan adalah benih firman-Mu. Yang kami katakan bukan sesuatu yang abal-abal Tuhan. Yang kami katakan adalah janji firman-Mu sendiri. Untuk iman kami bangkit dan mempercayai. Kami tidak izinkan pikiran kami kosong. Sehingga iblis memberi suntikan-suntikan pikiran yang salah. Bahwa Allah itu enggak peduli sama utang-utangmu. Bahwa Allah itu enggak tahu menahu, enggak mau urusan sama hidupmu. Tapi sebaliknya kami mau perkatakan firman. Supaya kami percaya bahwa Allah kami dengan segala kekayaan dan kemuliaannya sanggup menyelesaikan hutang-hutang kami. Di dalam nama Yesus kami percaya ini baru salah satu contoh Tuhan. Tuhan akan latih kami untuk hal-hal yang lain. Apapun yang kami perlukan untuk kami perkatakan dalam hidup kami. Doa kami adalah doa yang penuh kuasa. Karena kami orang yang benar. Sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan setiap benih firman-Mu, ribuan janji-Mu ada di dalam hidup kami. Kami tinggal perkatakan itu. Kami tinggal percayai itu. Untuk kami patahkan segala doktrin-doktrin yang salah dari iblis. Yang menuduh kami. Yang mengajak kami berpikir salah tentang Tuhan. Berpikir salah tentang siapa Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau patahkan dengan yang namanya ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami mau praktek Tuhan. Kami tidak mau cuma dengar, kami mau praktek firman-Mu Tuhan. Mulai saat ini kami mau merdeka lewat setiap firman yang diperkatakan. Kami berdoa untuk para leader kami di Komsel. Supaya mereka bisa mengarahkan kami untuk memperkatakan firman-Mu di dalam hidup kami. Dan kami mau punya banyak ratusan ayat mas setiap harinya, setiap minggunya, setiap tahunnya. Untuk hidup kami diperkaya semakin dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus meteraikan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bahasa Jawa tuh orang Kristen itu kelemahannya susah ngelakoni. Kalau dokter bilang Bapak harus A, B, C, D, E, mereka taat. Kalau dukun ngomong Anda harus kungkum di kali, Anda harus mandi kembang, dilakukan saudara. Tapi apa yang disampaikan dalam firman Tuhan di gereja, ini hal-hal yang harus dipraktekkan. Tapi kita malas praktek. Itu bukan gayaku. Memperkatakan firman gak harus seperti gaya Bu Grace yang heboh saudaraku ya. Kalau engkau orang yang introvert, malu-malu, ya katakan bisik-bisik enggak apa-apa saudaraku ya. Tidak harus seperti Bu Grace yang heboh dan meledak-ledak sampai tetangga 10 km dengar saudaraku ya. Enggak harus seperti itu, tapi praktek memperkatakan firman. Itu yang saya maksudkan dengan salah satu tujuan doa profetik. Doa profetik itu jangan ngerengek-ngerengek, tapi perkatakan firman. Masalahku akan diatasi Tuhan, aku akan ditolong. Tadi yang saya perkatakan adalah Tuhan akan sediakan tanah di Borobudur untuk gereja. Wah, Tuhan akan sediakan dana untuk upgrade musik. Tuhan sediakan dana untuk upgrade multimedia. Multimedianya gak amin nih saudaraku ya. Tuhan akan sediakan dana untuk upgrade sound system, gitu saudaraku ya. Saya perkatakan itu saudaraku. Jadi doa itu proklamasi. Hari ini 80 tahun yang lalu proklamasi itu bukan hanya di batin. Mari saudara-saudara kita upacara di lapangan Banteng apa mana saudaraku, proklamasi lalu diem-diem. Mari kita batin sama-sama. Lalu semuanya diem, batin proklamasi. Proklamasi harus diucapkan. Proklamasi harus diperkatakan. Supaya orang lain dengar, supaya bangsa lain dengar, Indonesia sudah merdeka. Bapak Ibu Saudaraku, nanti saya berharap ada pembicara yang ngulas firman ketika kita memperkatakan firman itu memerdekakan kita. Ya, Alkitab berkata firman Tuhan itu kebenaran, dan kalau kebenaran ada dalam kita, firman itu memerdekakan kita. Jadi ketika kita ucapkan firman, kemerdekaan terjadi. Apa yang kau ikat akan terikat di sorga, apa yang kau lepaskan akan terlepas. Apa yang terlepas, yang terikat di sorga akan, yang kita ucapkan itu akan terjadi. Intinya begitu saudaraku. Iya, yang kita katakan itu akan terjadi. Karena itu mari proklamasikan, mari perkatakan. Karena itu doa kita. Iya, mari berdiri bersama-sama. Haleluya.
Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, ku kan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, aku akan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Amin. Dengan caranya, di waktu yang tepat, aku akan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, ku kan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, ku kan melihat, Dia jadikan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, ku kan melihat, Dia jadikan. Ku kan melihat, Dia jadikan semua. Ku kan melihat, Dia jadikan semua. Mari sembah Dia, haleluya. Perkatakan firman, haleluya. Bangsa ini akan diberkati Tuhan. Indonesia akan penuh kemuliaan-Mu. Pemerintah kami di dalam kontrol Tuhan. Engkau yang mengerjakan keselamatan atas bangsa kami. Engkau yang akan membebaskan bangsa ini dari setiap kutuk. Engkau yang akan membebaskan negeri ini dari semua belenggu. Ampuni bangsa kami, bebaskan dari hutang darah. Keluarga kami akan ditolong Tuhan. Anak-anak kami terjamin di dalam Tuhan. Gereja kami akan semakin bertumbuh. Gereja kami akan bertumbuh maju di dalam Tuhan. Hadirat-Mu membebaskan, hadirat-Mu menguasai kami, hadirat-Mu memulihkan kami Tuhan. Engkau mendengar doa kami, Engkau mengerjakan doa kami lebih dari apa yang kami harapkan. Haleluya.
mengingatkan saya untuk disampaikan sebelum kita pulang. Bapak Ibu, pola memperkatakan itu dipakai juga oleh setan. Pola memperkatakan itu dipakai oleh dukun-dukun. Bapak Ibu tahu orang yang punya kesaktian itu nggak bisa melakukan sesuatu, merubah sesuatu, mendatangkan sesuatu kalau nggak ngucapin mantra. Kenapa mantra harus diucapkan baru terjadi perubahan? Kenapa mantra harus diperkatakan baru ada sesuatu yang terjadi? Iblis pakai memperkatakan mantra, saudaraku. Kita sudah dapat resep pagi hari ini memperkatakan firman, tapi kita malas praktek. Jangan kalah sama dukun, jangan kalah sama orang sakti. Karena benih itu, kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Kenapa proklamasi harus diucapkan? Karena ketika diucapkan ada telinga yang dengar. Ketika diucapkan itu kuat. Setiap kali hari proklamasi disetel suara Bung Karno memperkatakan perkataan proklamasi. Firman adalah firman kebenaran yang memerdekakan kita. Saya minta mulai hari ini kita perkatakan ayat. Gak masalah ayat yang sama selama 1 minggu. Gak masalah ayat yang sama selama 1 bulan. Apal, pindah ke ayat yang lain lagi. Yuk minta kepada Roh Kudus tekad untuk memperkatakan firman. Katakan sama-sama, Tuhan, aku mau belajar memperkatakan firman. Ketika mau tidur, bangun tidur. Di masa aku takut, di masa aku cemas, di masa aku sakit, di masa aku khawatir, di masa aku bimbang, di kamar mandi, di kamar tidur, di ruang tamu, ketika naik motor, ketika nyopir, ketika di semua tempat, di tempat-tempat yang menakutkan, ketika aku mulai gelisah, aku mau perkatakan firman, aku mau perkatakan firman kebenaran, aku mau ucapkan itu, dan Engkau membebaskan aku, Engkau memerdekakan aku perkatakan kebenaran, aku perkatakan firman kehidupan. Tuhan, Engkau berjanji, berkata Immanuel, Ebenezer, sampai di sini Engkau menolong kami. Engkau menyertai aku sampai kesudahan alam. Engkau tidak pernah lepaskan hidupku. Engkau selalu pegang tanganku. Rumah tanggaku ada di dalam tangan-Mu. Rumah tanggaku dipegang oleh tangan Tuhan. Bisnisku dalam tangan Tuhan. Karirku ada dalam tangan Tuhan. Engkau menjaga aku siang dan malam. Bahkan ketika melewati lembah kekelaman, Engkau memelihara hidupku. Tidak ada yang dapat menyentuhku kalau tidak seizin Tuhan. Tidak ada sehelai rambut jatuh kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Aku ditebus, aku dibenarkan, aku dikuduskan. Tidak ada penghakiman yang mempan melawan aku, karena Tuhan di pihakku. Aku dibela oleh Tuhan, aku disertai oleh Tuhan. Tidak ada panah api yang dapat menembus, karena Engkau benteng hidupku. Tuhan, we proclaim your truth, Lord. We proclaim your word. We proclaim your Bible. Hallelujah. Let's proclaim freedom. Hallelujah. Let's proclaim. Hallelujah. Your word set us free. Your word set us free, Lord. Hallelujah. Engkau Tuhan yang melakukan sempurna. Tidak ada yang seperti-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus mendengar. Mari angkat tangan kita sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang
kan melihat, Dia jadikan semua. Aku akan melihat, Dia jadikan. Perkatakan, aku akan melihat, ku kan melihat, Dia jadikan semua. Biarkan pagi hari ini yang dijajah dibebaskan oleh Tuhan. Yang dijajah rasa takut dibebaskan oleh Tuhan. Yang dijajah sakit penyakit, yang dijajah kekurangan, yang dijajah kegalauan, dimerdekakan oleh Tuhan. Berkati mereka yang ada di lantai 1, berkati kami yang ada di lantai 2. Berkati setiap kami mau pulang dan biarkan kami bawa kemerdekaan dari Tuhan. Sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, merdeka semuanya.